B dengan penampilan presentasi oleh dari mahasiswa kelas 4B tentang materi sistem pemerintahan politik dan budaya sosial Yunani dan Mesir. Sebelumnya saya Muhammad Hafiz Mubarak di sini sebagai moderator yang memimpin jalannya presentasi kita pada siang hari ini. Dan sebelumnya silakan presentasi dimulai. Nama saya Raditya Arya Sumaraningrat. Nama saya Karina Kaila. Dan saya Yasir Arafat. Kami di sini akan mempresentasikan sistem pemerintahan politik dan budaya sosial di kedua negara, yaitu Yunani dan Mesir. Di mana Yunani dan Mesir itu merupakan dua peradaban yang kuno yang memainkan peran penting dalam sejarah dunia. Yang mana itu memiliki sistem pemerintahan politik dan juga budaya sosial yang sangat unik dan menarik. Meskipun mereka berbeda, tetapi mereka berbagi beberapa kesamaan terhadap juga perbedaan yang signifikan antara kedua negara ini. Selanjutnya, yang pertama itu sistem pemerintahan Yunani dan Mesir, yaitu sistem pemerintahan Yunani itu memiliki sebuah sistem pemerintahan demokrasi yang langsung, di mana warga negaranya itu secara langsung terlibat dalam pembuatan keputusannya. Sistem ini juga berkembang dari zaman Athena, yang dianggap sebagai salah satu contoh awal demokrasi di dunia. Di setiap negaranya, di setiap warga negara memiliki hak suara dan partisipasinya dalam rapat-rapat majelis untuk membahas dan memutuskan sebuah isu-isu penting di negaranya. Yang kedua itu ada sistem pemerintahan Mesir, di mana Mesir itu memiliki sistem pemerintahannya yang monarki, di mana itu kekuasaan dipegang oleh seorang raja atau ratu. Selama sebagian besar di sejarahnya, Mesir itu diperintah oleh dinasti-dinasti kuat, yaitu seperti dinasti lama, dinasti tengah, dinasti yang baru. Kemudian raja Mesir itu dianggap sebagai titisan dewa dan memiliki kekuasaan absolut atas rakyatnya. Oke, lanjut. Baik ya. Selain itu adanya sistem politik dan kepartaian, di mana sistem politik dan kepartaian di negara yang pertama itu Yunani, di mana sistem politik Yunani itu didasarkan pada konsep demokrasi, di mana warga negara memiliki hak suara dan partisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan. Dan juga itu partai politik memegang peran penting dalam sistem ini dengan beberapa partai besar yang bersaing untuk memenangkan pemilihannya dan masuk pemerintahannya. Jadi sistem politik di Yunani ini di negara itu merupakan suatu konsep yang menggunakan sistem politik yang demokrasi. Nah, di mana setiap warga negara itu memiliki hak suara dan partisipasi secara langsung dalam proses politik yang ada di negara Yunani tersebut. Maka setiap warga negara tersebut itu memiliki hak dan partisipasi secara langsung dalam proses keputusan yang ada di negara tersebut. Dan juga di sini partai politik yang ada di negara Yunani itu memegang peran penting dalam sistem di negara Yunani tersebut. Dengan beberapa partai besar yang ada di negara Yunani itu dengan untuk memenangkan pilihan dan menguasai yang pemerintahan di negara Yunani tersebut. Nah, maka partai-partai yang ada itu bersaing dan untuk mendapatkan sebuah menguasai dari pemerintahan negara Yunani, dan juga beranjak dari negara Mesir. Nah, Mesir sendiri sistem politik Mesir lebih sentralistik dan dengan kekuasaan yang berpusat pada perintah monarki. Selama sebagian besar sejarahnya Mesir diperintah oleh dinasti kuat yang mempertahankan kekuasaan mereka secara turun-temurun. Partai politik memiliki peranan terbatas dalam sistem ini. Nah, jadi sistem politik di Mesir ini mempunyai sebuah sentralistik dengan kekuasaan yang berpusat pada pemerintahan monarki. Jadi selanjutnya tentang sosial dan budaya negara Yunani dan Mesir. Nah, di mana negara Yunani budaya sosialnya itu sangat terfokus pada pendidikan, seni, intelektualitas, dan juga masyarakat ini memberikan penghargaan tinggi terhadap pemikiran filosofis, sastra,
dan seni. Kehidupan sosial di Yunani juga dikaitkan dengan peran penting dari kota-kota dan polis negara ataupun kota sebagai pusat aktivitas masyarakat. Nah, jadi sosial di negara ini dia terfokus pada bidang pendidikan, di mana dalam pendidikan itu difokuskan dan lebih terprioritas dibanding dengan sosial yang lainnya. Dan juga di sini adanya seni. Nah, seni juga di sini lebih diprioritaskan dalam negara Yunani tersebut, karena di negara ini banyak seni-seni yang sangat menarik yang terdapat di dalam negara Yunani tersebut. Dan juga mengenai intelektualitas juga menjadi sebuah mekanisme popularitas dalam di sosial budaya yang ada di negara Yunani tersebut. Dan juga masyarakat ini mempunyai sebuah filosofi dan sastra yang seni yang tinggi, dan juga dikasih sebagai peranan penting di sebuah negara Yunani tersebut. Dan juga beranjak kemudian dari negara Mesir. Nah, negara Mesir kuno dicirikan oleh kepercayaan yang kuat pada kehidupan setelah kematian dan pemujaan terhadap dewa-dewa. Dan juga di masyarakat Mesir sangat religius, dan kehidupan sosial mereka terpusat di sekitar kuil-kuil dan ritualistik agamaan. Itu sistem kasta yang ketat juga diwarnai struktur sosial masyarakat Mesir. Nah, jadi masyarakat Mesir ini sangat dicirikan oleh kepercayaan yang sangat kuat sekali pada kehidupannya. Nah, itu pada dicirikan yang sangat itu setelah kematian yang terjadi dan pemujaan terhadap dewa-dewa yang terdapat di negara Mesir. Jadi di negara Mesir itu dewa-dewa sangat dijunjung tinggi terhadap kehidupan sosial yang ada di negara Mesir. Mungkin selanjutnya, nah jadi persamaan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu ada persamaan sistem pemerintahan antara Yunani dan juga Mesir. Yang pertama itu keduanya itu sama-sama pemerintahan terpusat, di mana Yunani maupun Mesir itu memiliki sistem pemerintahan yang terpusat meskipun dengan bentuk negara yang berbeda. Nah, Yunani itu menerapkan demokrasi langsung, sedangkan Mesir lebih mengandalkan monarki absolut. Yang kedua itu ada peran pemimpin yang kuat, di mana dalam kedua sistem pemerintahan antara Yunani dan Mesir ini, pemimpin itu memainkan peran yang sangat penting dan berpengaruh, di mana di negara Yunani ini pemimpin kota seperti Perikles memiliki kekuasaan yang signifikan. Nah, sementara di Mesir raja-raja itu memiliki kekuasaan absolut. Terus yang ketiga itu ada dari sisi administrasi birokrasinya, di mana Yunani maupun Mesir ini memiliki sistem administrasi birokrasi yang terstruktur untuk menjalankan roda pemerintahan, sehingga hal itu memungkinkan kedua negara tersebut itu untuk mengelola wilayahnya secara luas dan kompleks. Selanjutnya itu ada perbedaan sistem pemerintahan antara Yunani dan Mesir. Yang pertama itu ada demokrasi versus monarki, di mana Yunani ini menerapkan sistem pemerintahan demokrasi langsung, sementara Mesir memiliki sistem pemerintahan monarki absolut. Sehingga hal ini tuh tercerminkan pada pandangan dan nilai-nilai yang berbeda dalam kedua peradaban di negara tersebut. Selanjutnya itu ada partisipasi warga versus kekuasaan raja, di mana di negara Yunani itu warga negara memiliki hak suara dan berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan di Mesir kekuasaan tersebut itu pada raja yang memiliki kekuasaan absolut. Yang ketiga itu ada desentralisasi versus sentralisasi, di mana sistem pemerintahan Yunani cenderung lebih desentralisasi dengan polis atau negara kota yang memiliki otonomi sendiri, sedangkan di Mesir itu memiliki sistem pemerintahan yang lebih sentralistik di bawah kepemimpinan monarki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nikos. Kemudian kita akan membahas bersama antara dua negara terkait sistem politik dan kepartaiannya. Nah, berdasarkan peran partainya, Yunani dan Mesir itu memiliki peran penting dalam politiknya, yang dimana mereka memiliki multi partai atau derajat yang berbeda. Di Yunani itu persaingan demokrasi antara multi partai dan juga persaingan untuk menggunakan pemerintahan. Sedangkan di Mesir itu ada peran partai yang terbatas dikarenakan oleh kekuasaan monarki dan sistem warisan kerajaan, dan juga jalur-jalur genealogi keluarga. Yang kedua itu proses pemilihan dalam mereka memiliki kedua karakteristik yang berbeda, di mana Yunani dan Mesir itu memiliki proses pemilihan yang terbelah dalam sistem politik mereka. Di mana Yunani itu dipilih langsung secara warga, yaitu demokratis, dan Mesir itu monarki yang lebih dijelaskan, yaitu berpusat pada raja dan terpusat. Sehingga membuat undang-undang atau regulasi ini memiliki peran penting dalam negara Yunani dan Mesir, dan mekanisme penerapannya pun merupakan proses penting yang berbeda. Nah, proses pembangunan negara Yunani
kebijakan peran keluarga dalam mempengaruhi masalah bencana. Yang kedua, sistem dalam Mesir itu kalau dijelaskan terbatas dan hanya dimiliki oleh pemerintahan pusat dan juga bagian-bagian dalam pemerintahan, seperti keluarga raja ataupun peran militer politik lainnya. Berikutnya itu perbedaannya secara hukum, yaitu yang pertama itu Yunani itu memiliki sistem demokrasi masing-masing di mana secara warga terlibat aktif dalam proses keputusan bidang politik. Yang kedua, monarki absolut itu terkandung pada Mesir, yang mana monarki absolut ini terpusat pada sistem kekerabatan keluarga dan juga terpusat pada warisan kerajaan dan juga kekuasaan yang absolut atau mutlak. Yang ketiga itu kompetisasi partai, di mana partai-partai Yunani seperti yang kita tahu hadir dalam politik demokrasi Yunani dan juga bersaing untuk memilih duduk dalam kursi jabatan politik Yunani. Dan juga serta untuk menguasai atau memberi kekuasaan mengambil kekuasaan pada pemerintahan negara. Yang keempat itu Mesir, di mana peran terbatas partai politik, yang dimana hanya dibolehkan sedikit partai-partai yang hadir, yang dimana ini merupakan ciri dari kekuasaan berbasis negara-negara di Timur Tengah atau Afrika Utara yang cenderung mayoritas Islam. Berikutnya. Terima kasih. Sekian dari kami presentasi mengenai sistem politik dan sosial budaya yang kami paparkan. Kami akan membuka pertanyaan kurang lebih 2 orang. Oke. Pertanyaan pertama apa? Silakan kepada adanya yang memberikan pertanyaan serta nama. Oke, izin menjawab pertanyaan Muarif ya terkait kenapa partai politik di Mesir itu memiliki peran yang sangat terbatas dalam proses pengambilan keputusan di negara tersebut. Faktor utamanya itu mungkin karena di negara Mesir ini kan merupakan kerajaan yang absolut ya, tapi ada juga beberapa faktor yang membuat partai politik di negara Mesir itu terbatas. Yang pertama itu dari peran dominan di aspek militernya, di mana militer di Mesir itu memiliki peran dominan dalam politik Mesir sejak revolusi tahun 1952 yang menggulingkan monarki, sehingga militer itu telah memegang kekuasaan yang signifikan dalam pemerintahan dan memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan politik di negara tersebut. Nah, yang kedua itu ada represi terhadap oposisi politik. Rezim-rezim di negara Mesir ini tuh baik di bawah Mubarak maupun setelahnya seringkali menggunakan tindakan represif terhadap partai politik, oposisi dan aktivis politik di negara Mesir, seperti penangkapan, intimidasi, dan pembubaran paksa partai politik oposisi telah menjadi praktik umum di negara tersebut. Yang ketiga itu ada pengaturan pemilu yang membatasi partisipasi politik, di mana pemilu di negara Mesir ini seringkali dianggap tidak adil dan tidak bebas. Pengaturan pemilu yang bias, manipulasi hasil pemilu, dan penggunaan kekuasaan negara untuk mendukung partai yang berkuasa membatasi peran partai politik oposisi dalam memenangkan kursi di parlemen dan mempengaruhi kebijakan negara tersebut. Yang keempat itu ada kontrol negara terhadap media dan informasi, di mana pemerintahan negara Mesir ini itu memiliki kontrol yang kuat terhadap media dan informasi. Media yang dapat dikendalikan oleh negara seringkali digunakan untuk mendiskreditkan partai politik oposisi dan menyebarkan propaganda yang mendukung rezim berkuasa. Kemudian yang kelima itu ada fragmentasi dan kelemahan internal partai politik, di mana partai politik di negara Mesir seringkali mengalami fragmentasi dan kelemahan internal, seperti persaingan internal yang kurangnya kepemimpinan yang kuat dan kepercayaan ideologis yang menghambat kemampuan partai politik untuk membangun koalisi yang efektif dan mengorganisir dukungan massa.
sudah dijelaskan bahwasanya negara seperti ya sebagai negara yang sentralistik karena yang sangat mekanisme aktif itu yaitu sebuah negara yang tersebut. Jadi yang itu hanya negara yang seluruhnya mengatur dalam sistem yang ada di negara tersebut seperti apa, akan kedepannya seperti apa, dan juga mekanisme yang terdapat di negara itu semuanya itu terus dalam satu titik yaitu di negara tersebut. Jadi tidak bisa adanya suatu kebebasan yang dilakukan oleh suatu negara tersebut karena ya negara tersebut itu memiliki sebuah dominasi yang sangat kuat tersebut gitu. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Alexander, yaitu pertanyaannya bagaimana peran agama dalam pengambilan keputusan politik di negara Mesir dan juga Yunani. Yaitu di Mesir itu dalam keputusannya itu yaitu yang pertama itu adanya dominasi Islam. Di Mesir itu agama Islam itu memainkan peran yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga politik. Konstitusi di Mesir itu menyatakan bahwa Islam adalah agama negara dan juga prinsip syariah adalah sumber utama legislasi di sana. Hal ini menciptakan landasan hukum dan juga moral yang berakar kuat pada ajaran agama Islam. Yang kedua itu adanya pengaruh dari akademika, yaitu pengaruh dari Al-Azhar, yaitu Universitas Al-Azhar di Kairo, yang merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di dunia dan juga yang berpengaruh di dunia. Seringkali terlibat dalam keputusan politik, pendapat dan fatwa dari ulama lainnya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan, utamanya yaitu isu-isu yang berkaitan dengan hukum keluarga, pendidikan, dan juga moralitas publik. Yang ketiga itu adanya politik dan Ikhwanul Muslimin, di mana itu Ikhwanul Muslimin itu sebuah organisasi Islamis telah menjadi kekuatan politik yang signifikan di Mesir. Pada tahun 2012 juga, yaitu pemimpinnya itu Muhammad Morsi, yaitu dari Islam Ikhwanul Muslimin itu menunjuk bagaimana agama bisa menjadi kekuatan penggerak dalam politik Mesir. Meskipun pemerintahan Morsi itu digulingkan pada 2013, pengaruh kelompok Islam di sini itu masih kuat. Selain itu mengenai dari negara Yunani, peran agama itu yang pertama itu Ortodoks Yunani, di mana Yunani itu ada gereja Ortodoks, yaitu sebagai agama yang dominan, dan juga negara secara resmi itu adalah sekuler. Gereja memiliki pengaruh budaya yang signifikan. Konstitusi Yunani mengakui Ortodoks Yunani itu sebagai agama yang dominan dan mengatur beberapa aspek kehidupan keagamaan. Yang kedua itu pengaruh yang terbatas dalam politik. Meskipun gereja itu memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, pengaruh dan pengambilan keputusan politiknya itu tidak sekuat di Mesir, karena gereja itu memberikan pendapat dan isu-isu moral dan sosial, namun keputusan politiknya itu di Yunani itu lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan dari sekuler dan juga kebijakan dari Uni Eropa. Yang ketiga itu adanya isu-isu kontemporer, yaitu gereja yang di sana itu sering terlibat dalam diskusi mengenai isu-isu seperti pendidikan agama di sekolah, pernikahan sesama jenis, dan juga imigrasi. Tetapi ada pengaruh dalam menentukan kebijakan, tetapi dalam kebijakannya itu terbatas. Pemerintah Yunani itu cenderung membuat keputusan yang sejalan dengan standar demokrasi liberal dari Eropa. Ada pula perbandingan dari hukum dan konstitusi yang ada di Mesir dan Yunani. Di Mesir itu secara eksplisit itu memasukkan prinsip-prinsip syariah dan dalam konstitusinya, sementara di Yunani itu lebih ke lebih ke hukum sekuler.
situ yang kedua adanya pengaruh lembaga keagamaan. Di Mesir itu lembaga keagamaannya itu seperti Al-Azhar memiliki peran yang sangat besar dalam kebijakan negara. Sedangkan di Yunani itu kalau gereja itu cuma berperan di masyarakat. Yang ketiga ada peran dalam politik praktisi, yaitu partai politik berbasis agama memiliki peran yang sangat besar di Mesir. Sedangkan di Yunani itu partai politik umumnya itu sekuler, meskipun tidak mengabaikan sepenuhnya adanya pengaruh dari gereja. Gitu. Oke, dari keseluruhan agama memainkan peran yang sangat besar dan langsung dalam pengambilan politik di Mesir. Sedangkan di Yunani pengaruh agama itu tidak sebesar dari Mesir. Oke, sekian demikian. Udah Mungkin cukup. ada Oke, cukup. ya, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah hadir pada hari ini di dalam sesi diskusi kita tentang presentasi sistem pemerintahan politik dan budaya sosial Yunani dan Mesir, dan juga dari hasil diskusi dan presentasi dan itu juga kita dapat mengetahui bahwa perbedaan yang jelas antara Yunani dan Mesir adalah letak dari sistem pemerintahnya, yang mana Yunani lebih mengarah kepada pemerintahan yang demokrasi, dan sedangkan Mesir itu lebih kepada pemerintahan yang monarki. Dan dalam proses pengambilan keputusannya, termasuk dalam pengambilan proses dunia perpolitikannya antara Mesir dan Yunani, Mesir itu lebih terpusat karena segala keputusan itu bergantung pada pemimpinnya, dan sedangkan pada di Yunani itu dalam proses pengambilan keputusan di dunia politiknya itu lebih mengarah kepada peran dari partai politik yang ada di Yunani, dan juga dalam proses pemilunya pun partai politik di Yunani lebih cenderung berperan besar dalam menampung aspirasi dari masyarakat yang menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah, dan sedangkan pada di Mesir itu peran partai politik cenderung terbatas, dan kembali lagi segala keputusannya juga kepada pemimpin yang ada di Mesir. Dan juga maka dari itu secara sosial dan budaya pun Mesir dan Yunani juga dipengaruhi oleh kebudayaan masa lalu, seperti kebudayaan Yunani yang budaya filosofi Helenisme, dan kebudayaan Mesir cenderung kepada peran dan pengaruh dari agama di Mesir, seperti kebudayaan Mesir kuno yang memuja dewa-dewa. Dan mungkin itu yang dapat kita ambil pengetahuan kita di dalam sesi presentasi kelompok kelas 4B dalam mata kuliah